Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Budina pada materi kelas 12 semester 2, yaitu tentang artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Ciri-ciri artikel yang pertama yaitu dituliskan berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. 3. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi. 5. Mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang ketujuh, menampilkan identitas atau nama penulis. Oke anak-anakku, kita lanjut ke jenis-jenis artikel. Yang pertama yaitu berdasarkan isi. Jenis artikel berdasarkan isi yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis itu berisi petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah artikel ringan. Artikel ringan di sini adalah menyajikan topik-topik yang ringan, yaitu tentang gaya hidup keseharian. Yang ketiga adalah artikel halaman opini. Artikel halaman opini adalah artikel yang membahas tentang masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Yang keempat adalah artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli adalah artikel yang ditulis oleh seseorang yang ahli dalam bidang tertentu dan membahas tentang materi yang sesuai dengan bidang yang dikuasainya tersebut. Selanjutnya adalah artikel religi. Artikel religi adalah artikel yang membahas tentang keagamaan. Anak-anakku, berikutnya adalah jenis artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Berdasarkan sudut pandang penulis, jenis artikel yang pertama adalah artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran tentang suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif ini menjelaskan tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Yang ketiga adalah artikel prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa yang akan datang. Ingat, prediksi ini tidak hanya sekedar ramalan saja, tetapi sudah didasarkan pada data dan fakta yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah artikel preskriptif. Artikel preskriptif adalah artikel yang memberikan tuntunan kepada pembaca agar pembaca tidak salah dalam melakukan suatu kegiatan atau langkah-langkah tertentu. Nah, artikel preskriptif ini berisi ajakan, imbauan, atau perintah agar pembaca melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penulisnya. Oke anak-anakku, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Menemukan informasi dalam artikel. Ingat anak-anakku, terdapat dua jenis informasi dalam artikel yaitu fakta dan opini.
Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Sedangkan fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Sekarang, membedakan informasi yaitu fakta dan opini. Opini memiliki ciri-ciri yaitu berupa pendapat. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Yang ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, belum teruji kebenarannya. Yang kelima, peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan fakta memiliki ciri-ciri benar-benar terjadi dan nyata. Yang kedua, teruji kebenarannya. Tiga, bukti terpublikasi secara luas. Yang keempat, bersifat objektif. Dan kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Oke, tentunya sudah paham ya anak-anakku, ini perbedaan antara fakta dan opini. Kita lanjutkan, yaitu penyusunan opini dalam bentuk artikel. Aspek penting dalam menyusun opini yang pertama adalah argumentasi. Argumentasi harus didukung data aktual. Yang kedua harus berisi analisis. Ketiga bersifat subjektif. Yang keempat bersifat konstruktif. Dan yang kelima memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Berikutnya bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam artikel yaitu bersifat ilmiah populer. Kemudian artikel ini harus disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Berikutnya kalimatnya tidak terlalu panjang. Dan berikutnya mudah dibaca dan dipahami. Kemudian bersifat komunikatif dan efektif serta tidak bertele-tele. Oke anak-anakku, di dalam artikel itu memiliki jenis pendekatan dalam penyusunan artikel. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif. Yang pertama adalah pendekatan deduktif, artinya diawali dari simpulan yang bersifat umum terlebih dahulu, baru kemudian penjelasan secara khusus. Selanjutnya adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti dijelaskan dulu secara khusus, baru disimpulkan secara umum. Selanjutnya adalah pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis ini disusun urut sesuai dengan urutan waktu. Berikutnya adalah pendekatan logis. Pendekatan logis ini yaitu disusun berdasarkan sebab akibat. Kemudian pendekatan spesial. Pendekatan spesial di sini adalah menyampaikan opini dan fakta berdasarkan urutan ruang dan waktu. Nah, misalnya menyampaikan beberapa tempat yang ada di Indonesia. Nah, berarti bisa dimulai dari misalnya dari peta dulu. Berarti dimulai dari peta dari bagian yang kiri. Berarti menyebutkan dari daerah Sumatera, kemudian sampai Papua. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan topikal. Pendekatan topikal ini berdasarkan urutan topik yang disampaikan. Oke anak-anakku, sekarang kita lanjutkan yaitu analisis unsur kebahasaan artikel. Analisis unsur kebahasaan artikel yang pertama adalah adverbia. Adverbia atau disebut dengan kata keterangan. Adverbia yang pertama adalah adverbia kualitatif. Adverbia kualitatif ini adalah menerangkan kualitas. Nah, contohnya adalah paling. Nah, misalnya paling rajin, paling disiplin, paling cantik. Kemudian adverbia kuantitatif. Nah, ini menerangkan jumlah. Contohnya sedikit. Nah, sedikit peserta. Sedikit penonton. Nah,
banyak. Kemudian adverbial limitatif adalah menyatakan suatu pembatasan. Contoh, belajar sampai pukul 9. Nah, ada kata sampai di sini. Berarti adverbial limitatif. Kemudian adverbial frekuentif. Adverbial frekuentif ini adalah menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Nah, contoh yaitu sering, kemudian jarang. Nah, itu namanya frekuentif. Sering belajar gitu, jarang mandi misalnya gitu. Kemudian adverbial kewaktuan. Adverbial kewaktuan adalah menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contohnya, paman baru saja pulang dari Malaysia misalnya. Berarti ada kata baru. Berarti di sini menerangkan kewaktuan. Adverbial kecaraan berarti menerangkan adanya keterangan cara. Contohnya, adik mengerjakan soal matematika secara teliti. Nah, di sini ada kata teliti. Nah, secara teliti di sini berarti adverbial kecaraan. Adverbial kontrastif. Adverbial kontrastif di sini adalah menerangkan adanya pertentangan makna antara suatu hal dengan hal yang lain. Contohnya, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. Berarti di sini ada kata bahkan. Bahkan di sini menunjukkan suatu pertentangan atau kontrastif. Yang terakhir adalah adverbial keniscayaan. Namanya saja keniscayaan berarti menerangkan suatu kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, nah, ada kata yakin, ada kata pasti. Oke anak-anakku, sampai di sini jelas ya tentang adverbial. Mari kita lanjutkan tentang konjungsi. Konjungsi yang pertama adalah konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contoh yang dipakai adalah selain itu, misalnya, padahal, justru. Kemudian konjungsi berikutnya adalah konjungsi untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya adalah sejak, sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya adalah supaya ada. Oke anak-anakku, berikutnya adalah kosakata. Kosakata yang sering dipakai dalam artikel yaitu menggunakan istilah secara umum. Mengapa? Untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kemudian artikel itu harus bersifat aktual atau up to date atau yang hangat sedang terjadi di masyarakat. Kemudian bersifat fenomenal. Fenomenal artinya sedang ramai dibicarakan masyarakat dan lain dari yang lain. Kemudian menggunakan keterangan oposisi. Nah, keterangan oposisi di sini tujuannya adalah menerangkan suatu subjek maupun objek. Oke anak-anakku, kita lanjutkan penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Menyusun artikel sesuai fakta. Yang pertama adalah mengonstruksi artikel. Artikel yaitu terdiri dari judul, pembuka, isi, dan penutup. Kemudian langkah-langkah menyusun artikel. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan, yang ketiga menentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih, yang keempat menentukan opini-opini berdasarkan fakta, yang kelima menyusun opini dan fakta menjadi artikel yang padu, dan yang terakhir adalah membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Oke anak-anakku, itulah langkah-langkah dalam menyusun artikel. Kita lanjutkan, yaitu
Menyajikan artikel. Dalam menyajikan artikel, kita harus yang pertama menggunakan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Artinya itu kutipan dari seseorang. Yang kedua adalah menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsir terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya kata mungkin, rasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya apa? Sebaiknya, saran, atau pendapat. Oke anak-anakku, itulah tadi penjelasan materi tentang artikel. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Dina kalian menjadi paham tentang materi artikel. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi berikutnya.